Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. نود التأني والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفاف والغنى آمين يا رب العالمين. Ikhwatul iman jamaah sekalian, bersyukur kita Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini di tengah cuaca dan hujan lebat yang ada di sekitar kita, kita masih diberikan oleh Allah kemudahan, taufik hadir di majelis ilmu dan bisa sholat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri karena tanpa taufik, inayah dan maunah dari Allah belum tentu kita bisa sampai di sini. Ikhwatul iman, kita akan membahas dalam kajian hadis ini pada kesempatan kali ini tentang bagaimana Allah melalui Rasulnya menyampaikan keutamaan bagi kita dalam melaksanakan sholat jamaah dan sangat-sangat diperingatkan agar kita tidak mudah meninggalkan salat jamaah ini. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, tafdhulu salatul jami' salata ahadikum wahdah bi 25 juz'a. Bahwasannya kata Nabi, salat kalian dengan berjamaah itu bisa mengalahkan keutamaannya itu melebihi salat sendirian itu. Perumpamaan atau selisihnya itu adalah 25 kali lipat. Ada yang sering kita dengar itu 27 derajat gitu ya. Kalau dalam hadis yang diriwayatkan Nabi Hurairah ini, tafdhulu salatul jami', jadi keutamaan salat berjamaah itu mengungguli salati ahadikum wahda, salat yang dilakukan secara sendirian atau fardun, bi 25 juz'a, 25 kali lipat. Wa tajtami'u malaikatul lail, dan berkumpul para malaikat yang menjaga di waktu malam, wa malaikatun nahar, dan para malaikat yang menjaga di waktu siang, fi salatil fajr, di dalam salat fajar, di waktu salat subuh. Thumma yaqulu Abu Hurairah, kemudian berkata Abu Hurairah, faqra'u in syi'tum, kalau kalian mau silakan baca, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sungguh-sungguhnya Quran di waktu fajar, ada yang dikatakan ini adalah bacaan yang dibaca di waktu sholat subuh, kana masyhuda, dipersaksikan oleh para malaikat. Ikhwatul iman jemaah sekalian, itu yang pertama.
Kalau kita biasa mendengar, bahkan sering ada yang dilakukan, ya, muslimin muslimat mari sholat jamaah gitu ya. Nah, ganjaranipun 17 derajat gitu ya. Itu memang juga ada hadisnya. Hadisnya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati, salat dengan berjamaah itu, tafdhulu salatal fadhi, mengungguli keutamaan salat secara sendirian itu, bisab'in wa isyrina darajah, dengan keunggulan melebihi itu 27 derajat. Ya. Makanya yang dibuat syairan itu bukan 25 derajat, karena ada yang lebih tinggi, ya, sehingga memotivasi orang untuk lebih mau. Begitulah orang itu, Pak. Kadang kalau kita beli sesuatu urusan dunia, kemudian tahu, oh selisih harganya di toko sana itu adalah 27.000, kira-kira kita mau agak jauh kan? Iya. Kalau beli di pinggir rumah itu ini kok sekian, tapi kalau yang di pasar sana selisihnya 27 juta apalagi, tambah, walaupun sampai ke Surabaya kota dikejar itu. Ini perumpamaan. Terkadang orang itu kalau urusan dunia itu haris. Ya memang. Kenapa? Ya karena sifat dasarnya nafsu itu lihubbil khairi lasyadid. Innahu lihubbil khairi lasyadid. Cinta sama dunia itu sangat-sangat luar biasa. Tapi ketika urusan akhirat dikasih tahu, kan kalau salat di rumah menjadi suami solihah, gitu, bukan soleh tapi solihah, itu dapat pahalanya 1. Tapi kalau melangkah kaki dulu, mungkin ke masjid itu 20 langkah, 30 langkah, mendapatkan pahala lebih dari itu, derajatnya 25 atau 27 derajat. Makanya kata iman, urusannya bukan urusan kakinya dempal atau tidak, tapi urusan ada iman atau tidak. Maka dikatakan orang yang sering ke masjid dan dia itu ada di masjid, sering melaksanakan sholat berjamaah di masjid, saksikanlah bahwasannya ada iman di dalam hatinya. Maka jangan sampai dirusak iman itu. Kemudian ada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, walladzi nafsi biyadihi itu adalah redaksi sumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu menunjukkan pentingnya sesuatu ketika Nabi itu bersumpah. Orang kalau bersumpah itu kan mau menyampaikan sesuatu yang penting. Makanya jangan gampang-gampang bersumpah kalau sesuatu yang disampaikan itu nggak penting. Contohnya gimana? Ayo ya makan. Demi Allah aku mangan. Apa urusannya? Udah makan pakai demi Allah, terlalu hina kalau nyebut nama Allah urusan makan. Demi Allah iswarakak, wis ta. Ya udahlah, bilang aja sudah kenyang, sudah makan tadi. Percaya nggak percaya urusanmu, gitu kan. Oh, nggak pakai demi Allah, ya. Apalagi sampai sumpah-sumpah bawa-bawa nama Allah itu. Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu, benar-benar aku telah menginginkan an amura bihatabin, untuk mengumpulkan, memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar, fayuhtab, maka dibakar itu, dipersiapkan. Thumma amura bis salati, lalu aku memerintahkan agar salat dikumandangkan.
fayu'adzana laha, dan dikumandangkan salat itu dengan azan, thumma amuru rajulan, lalu aku menyuruh nantinya seorang laki-laki, faya umman nas, untuk apa? Mengimami para manusia yang berkumpul untuk menggantikan Nabi. Thumma, kemudian, ukhalifa ila rijalin, kemudian aku akan mendatangi orang-orang yang mana mereka ini tidak ikut sholat jamaah ke rumah-rumahnya, fa uharriqu alaihim buyutahum, dan nantinya aku akan bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi, dan aku bersumpah dengan zat yang jiwaku ada di tangannya, lau ya'lamu ahaduhum, andai saja salah seorang di antara kalian tahu, annahu yajidu arqan saminan, dia itu akan mendapatkan sepotong daging yang gemuk, au mirmataini hasanatain, atau dua kuku domba yang bagus, la syahidal isya, pasti ia akan mengikuti sholat isya. Ini kadang perlu dimotivasi, Pak. Kalau anak kita malas jamaah, ya silakan dimotivasi. Ayo, nanti kalau rajin sholat jamaahnya nggak bolong-bolong, dalam waktu seminggu dapat reward, gitu. Entah itu apa yang dia sukai, ya dalam urusan dunia nggak apa-apa. Ya, karena memang dunia ini diciptakan agar memudahkan kita menuju kepada akhirat. Jangan pelit, apalagi untuk kebaikan akhirat anak-anak kita atau keluarga kita. Kita bahas hadisnya. Hadis ini Pak menjadi dasar. Apakah hukum sholat jamaah itu sunnah muakkadah, atau bahkan wajib? Ya. Di sinilah perbedaan pendapatnya. Bahkan yang mengatakan ini wajib, misalkan sholat jamaah wajib bagi laki-laki, sehingga kalau dia itu tidak sholat jamaah dosa, kecuali ada uzur. Memaknai bahwa hadis ini walaupun belum terjadi dan tidak terjadi di zaman Nabi, tapi perumpamaan Nabi itu saking dia ini pinginnya para laki-laki itu jamaah ke masjid, beliau tidak mau ngimami, padahal paling layak dan memang imam tetapnya itu beliau, dan ingin membakar rumah-rumah mereka. Berarti kan ini suatu yang azim, suatu yang besar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Terkaitannya lagi dalam memaknai la sholata li jaril masjid illa fil masjid, nanti tidaklah ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid. Dimaknai seperti apa ini hadis? Apakah dimaknai tidak sah sholatnya seseorang, maka menjadi wajib dia, atau tidak sempurna sholatnya seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali di masjid? Nah, ini contoh perbedaan memahami dalil dan cara berdalil dengan hadis tersebut, sehingga nanti lahirlah perbedaan pendapat, bisa jadi dari satu hadis yang sama, tapi cara memahami dan menyikapinya berbeda, begitu. Itulah namanya ijtihad. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abi Hurairah juga. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa salatun, tidaklah ada salat athqala 'alal munafikin, yang paling memberatkan dan terasa berat kepada orang-orang munafik, minal fajri wal isya, dibandingkan melaksanakan salat subuh dan salat isya. Makanya kita berharap tidak ada benih-benih kemunafikan dalam diri kita. Kalau salat subuh
itu memang dahsyatnya karena bangun dari tidur itu loh Pak. Ya, makanya tahajud menjadi sangat spesial. Salat sunnah yang paling spesial itu ya karena di waktu orang tidur kita bangun. Salat subuh juga begitu Pak. Apalagi hujan-hujan begini ke masjid agak-agak males gitu. Ya memang harus diperangi. Begitu juga salat isya. Salat isya itu sepertinya panjang waktunya kan. Tapi bisa jadi dengan panjangnya waktu itu orang itu meremehkan. Akhirnya apa? Biasanya yang kebablasan pulang kerja langsung jeblak, belum sholat langsung ketiduran, tidur gitu. Nanti aja deh sholatnya, bablas langsung. Syukur-syukur subuhnya nggak ikut bablas, repot bangunnya jam 6.30 gitu. Maka makruh nantinya tidur sebelum sholat isya itu. Apalagi sudah masuk waktunya gitu, tidur dulu gitu. Apalagi niatnya memang meremehkan. Beda dengan kondisi para sahabat yang menunggu Nabi untuk sholat isya, yang mana Nabi mengakhirkan waktu sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, andai saja mereka mengetahui apa yang ada di antara keduanya, yang ada di dalam salat fajar dan salat isya dari keutamaan dan pahalanya itu. Kata Nabi, la atauhuma walau habwa, maka mereka pasti akan mendatanginya walau habwan, walaupun dengan kondisi atau cara merangkak-rangkak. Misalkan sudah nggak kuat jalan, ngesot datang itu Pak. Ya. Kalau nggak percaya, coba saja pengumuman itu, Masjid At-Taqwa akan melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari Ahad depan. Barang siapa yang bisa menduduki ruang utama dari Masjid At-Taqwa, maka setelah sholat subuh akan diberikan cash 5 juta. Insya Allah rame Pak. Itu baru 5 juta loh. Insya Allah rame sampai situ royoan masuk di ruang utama. Itu baru cash 5 juta Pak. Makanya Allah ini memberikan apa? Saya tuh kadang mikir gini, ya Allah, betapa rahman rahimnya Allah. Sholat 2 rakaat sebelum fajar saja itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Itu masih 2 rakaat sebelum fajar. Mueman kalau sholat kita. Belum sholat fajarnya itu. Makanya di sini kalau perumpamaan 2 rakaat sebelum fajar saja diumpamakan balasannya nanti itu nilainya adalah lebih baik dari dunia dan seisinya ini. Yang orang kadang hanya punya tanah nggak sampai 100 meter gitu, nggak punya duit sampai melebihi Masjid At-Taqwa ini, tapi nanti dibalas lebih dari dunia dan seisinya. Apalagi sholat fajar, maka andai saja langsung dibalas cash, didapatkan dan diketahui, maka dia akan datang, kata Nabi, ke masjid itu walaupun berangkang-berangkang gitu. Nah. Ikhwatal iman, begitulah iman gitu loh. Iman itu harus ada unsur alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada suatu yang gaib, dan pahala itu ada yang sisi gaibnya gitu loh. Di antaranya kalau orang itu langsung didapatkan balasannya cash, tidak ada unsur ujiannya. Misalkan yang sholat subuh langsung transferan gitu, nggak ada ujiannya. Yang maksiat langsung cash saat itu juga. Misalkan zina langsung kena sepilis, atau langsung saat itu juga langsung nggak bisa bangun istilahnya. Ya orang nggak akan maksiat. Pegang orang yang bukan mahramnya langsung korengan tangannya gitu,
ya nggak akan berani maksiat. Atau kalau dicium pas pacaran langsung keluar tompelnya gitu, nggak akan ada maksiat. Berhubung ini adalah dunia adalah darul bala wal ikhtibar, tempat kita diuji apakah lolos dari ujian atau tidak, maka ditakhirkan. Walaupun ada sebagian yang sudah diterima persekotnya itu. Contohnya pezina, bisa dia mendapatkan penyakit kelamin, begitu kan? Pemakan riba, dia sudah merasakan sejak di dunia tidak bisa merasakan kebahagiaan, entah karena selalu disurati oleh instansi terkait untuk terus meng-top up rekening yang sudah terblokir, nggak ada tenangnya, ditelepon terus. Teman saya itu gak bosan-bosan ya Pak nelpon. Ya iya, wong dia itu memang tugasnya dibayar untuk nelpon sampean. Dia dibayar memang untuk nelpon. Bapak waktunya bayar, udah telat nih Bapak ini diomelin. Walaupun sampean bosan, dia tidak akan pernah bosan. Itu. Kemudian kata Nabi, laqad hamamtu an amural muadzina fayuqim. Maka aku menginginkan, sempat kepikiran gitu ya, memerintahkan seorang untuk mengumandangkan adzan lalu diiqamai atau dilaksanakan salat. Tsumma amura rajulan ya ummun nas, lalu aku menyuruh seseorang menggantikan aku untuk mengimami para manusia itu. Tsumma akhudha syu'alan min nar fa uharriqu ala man la yakhruju ila salati ba'dahu. Kemudian aku mengambil nanti nyala api, kemudian aku bakar orang-orang yang tidak mau keluar untuk sholat. Ini kan dahsyat ancamannya dari Nabi. Jadi kalau ini dipraktekkan kayaknya Manukan Rejo bakal lengang. Ya, diputuskan yang enggak sholat jamaah rumahnya dibakar, kayaknya bakal sepi nanti lama-lama. Ya, karena banyak yang dibakar. Ya. Ini ikhwatal iman, urgensi dari sholat jamaah. Dan sholat jamaah itu sangat luar biasa. Kekhusyukannya insya Allah lebih terjaga. Ya, kita kalau sholat sendiri, coba aja sholat subuh, paling nggak sampai 5 menit selesai. Cuma pelencing gitu. Ya. Tapi kalau sholat bersama di sini minimal bisa sampai 7 menit, 8 menit. Apalagi yang dibaca memang antara 100 dan 200 ayat misalkan. Kalau itu ya. Baik, bagaimana sekarang rukhsah atau keringanan atau halangan yang diberikan kepada para jamaah ini untuk dia itu tidak sholat jamaah? Banyak ya. Kalau dalam fikih itu hujan lebat itu jadi rukhsah, sakit jadi rukhsah ya. Kemudian apalagi adanya musafir itu juga rukhsah. Rukhsah itu keringanan Pak, boleh gitu. Hadis Mahmud bin Rabi' radhiyallahu an, za'ama annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ini memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqala majjatan majjaha min dalwin kana fi darihim. Tentang apa? Air yang beliau buang dari mulutnya dari ember yang ada di rumah mereka. Thumma haddatha an Utbana hadithahu sabiq. Kemudian Nabi menjelaskan tentang hadis Utban. Kita baca ya. Hadis Utban. Hadis Utban ini dari Itban bin Malik. Hadis Itban bin Malik, wa huwa, sedangkan
Itban ini adalah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah orang yang ikut perang Badar. Mimman syahida badran minal ansar, dari golongan Ansar, yaitu orang-orang Madinah asli. Annahu, sesungguhnya Itban bin Malik ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi. Bahwasannya ya Rasul, pandanganku telah melemah. Qad ankartu basari wa ana usalli liqaumi, dan aku salat bagi kaumku. Fa idza kanatil amtaru salal wadi alladhi baini wa bainahum. Kalau sudah turun hujan itu Nabi katanya, salal wadi. Sala itu dari sail, Pak, mengalir gitu ya. Kalau di sail itu air yang mengalir itu dikatain sail gitu sama orang-orang itu. Banjir gitu ya. Katanya beliau, salal wadi alladhi baini wa bainahum. Nah, kalau sudah turun hujan itu Nabi, air itu mengalir di antara lembahku dan lembah mereka. Ini dialiri air, dibanjiri air. Ya. Lam astati an atiya masjidahum, sehingga aku tidak bisa datang ke masjidnya itu. Untuk apa? Fa usolliya bihim, untuk ngimami mereka. Wa wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fa'attakhidahu musalla. Kata beliau, wahai Rasul, aku sangat ingin engkau datang kepadaku, lalu engkau salat di rumahku, yang selanjutnya aku jadikan tempat tersebut sebagai tempat sholat. Musola itu tempat sholat. Kalau masjid tempat sujud. Kalau di Indonesia dibedakan biasanya. Secara makna itu begitu, sebenarnya sama. Masjid kalau di Indonesia itu yang diadakan khutbah, yang ada sholat Jumatnya. Kalau musola yang nggak ada. Tapi kalau di Hadramaut misalkan, di Tarim itu masjidnya ratusan. Tapi semuanya namanya masjid, nggak pakai nama musola gitu. Tapi ada masjid jami yang digunakan untuk sholat Jum'ah, ada yang ghairu jami yang tidak digunakan sholat Jum'ah gitu. Kalau di Indonesia gitu, musola masjid, kewampang, pinter ya ulama kita itu ya. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kepada beliau, sa'af'alu insyaallah. Insyaallah saya akan lakukan, kata Nabi. Qala Itban, lalu berkatalah Itban, faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar hina irtafa'an nahar. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi sudah melakukan pergi ketika hari telah siang. Fasta'dzana Rasulullah, dan beliau minta izin sallallahu alaihi wasallam, fa'adzintu lahu, dan aku mengizinkannya. Falam yajlis hatta dakhala al-bait, beliau belum sempat duduk, langsung beliau ini masuk rumah. Thumma qala aina tuhibbu an usalliya min baitik, mana, kata Nabi, yang kamu inginkan agar aku sholat di rumahmu ini? Qala, lalu aku berkata, fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait, lalu aku menunjukkan kepada beliau salah satu sisi dari rumahnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun berdiri di situ, fakabbar, lalu bertakbir.
Fakumna fasaffana fasalla rakaatain. Lalu kami pun juga berdiri dan kami pun bikin shaf gitu. Ya. Dan beliau salat 2 rakaat. Tsumma sallam, lalu beliau salam. Qal wa habasnahu ala khaziratin sana'naha lahu. Kemudian kami menghidangkan hidangan sayur daging gitu ya, yang sudah dibuatkan untuk beliau. Qala fathaba fil bait rijalun min ahli dar dzawu adad. Akhirnya tiba-tiba berkumpullah orang-orang dari penduduk kampung di rumah tersebut yang jumlahnya enggak begitu banyak begitu ya. Akhirnya beliau fajtama'u, berkumpul. Faqala qailun minhum, lalu salah seorang di antara mereka berkata, Aina Malik ibn Dukhaishin Awi ibn Dukhshun. Mana yang namanya Malik? Mana dia? Gitu. Faqala ba'duhum, dia kan bertanya, mana itu Ibnu Dukhshun itu? Faqala ba'duhum dzalika munafiqun la yuhibbullahu wa rasulah. Dia itu orang munafik katanya. Dia itu enggak disukai. Dalam artian apa, Pak? Munafik itu kan enggak disenangi sama Allah dan Rasulnya gitu. Akhirnya Rasul itu menanggapi perkataan mereka ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul dzalik, ala tarahu qad qala la ilaha illallah. Kamu jangan bilang seperti itu. Ini juga pelajaran secara adab. Bukankah kalian itu sudah melihat dia itu mengatakan la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajh Allah, karena Allah. Qala, lalu berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ilal munafiqin. Kemudian Itban berkata, maka kami memperhatikan wajahnya dan nasihatnya tentang orang-orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha, sesungguhnya Allah, qad harrama 'alan nar, telah mengharamkan terhadap neraka, man qala la ilaha illallah, yang dia telah mengatakan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah, karena mengharapkan ridhonya Allah. Hadis yang panjang itu, Pak. Kira-kira syahidnya di mana gitu? Syahid itu tempat dalilnya bahwasannya ada rukhsah seumpama kita tidak bisa datang ke masjid. Nah, cerita yang panjang tadi itu dalilnya letaknya di mana? Letaknya ketika Itban ini tidak bisa bercerita tadi loh. Saya itu Nabi kalau ada turun hujan, kemudian antara lembahku dan lembah kaumku yang ada masjid di sana itu terhalangi oleh air yang banjir antara lembah itu. Maukah panjenengan, kan gitu tadi keterusannya ya. Maka dari situ diambil. Andaikan Nabi tidak memberikan keringanan kepada Itban ini, Pak, maka Nabi, berangkat, gak usah bikin masjid, kamu jangan sholat di rumahmu, berangkat, walaupun harus renang, kan begitu, Pak. Ini kalau mau ditarik lebih luas lagi nanti, bagaimana sih? Misalkan ini kan tadi Itban ini mengatakan, bagaimana Nabi kalau panjenengan, wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini fatusalli fi baiti fa'attakhidahu musalla, kan begitu. Mau panjenengan sholat di rumah saya, nanti tak jadikan musalla gitu. Kata Nabi, sa'af'al insyaallah ya. Itu nanti kalau mau ditarik lebih luas, kan di sini ada masjid, terus mau bikin masjid lagi, apa itu yang menyebabkan
indikasi kita boleh bikin masjid lagi? Karena ada pembahasannya itu, Pak. Apakah dihalangi oleh sungai atau dihalangi oleh gunung dan seterusnya. Bahkan itu bisa jadi tesis, Pak. Saya dulu waktu S2 membahas tentang bagaimana ta'addudul Jum'ah ya, dilaksanakannya sholat Jumat di masjid-masjid yang berdekatan dalam satu desa. Karena di kampung saya itu ada perselisihan. Ketika bikin masjid baru, kemudian salah satu tokohnya diminta khutbah di situ, dia nolak. Masalahnya ini menurut beliau ini nggak sesuai ini. Kok bikin masjid di situ tidak sesuai. Gitu. Akhirnya itu yang kita jadikan pembahasan. Kalau Surabaya Pak dahsyat ya. Bahkan ada yang sip-sipan itu. Di perusahaan tertentu itu sip pertama, Jumatan pertama, sip kedua gitu. Nah, itu maslahatul ummah itu menjadi pertimbangan nanti. Intinya di sini, Pak, kalau kita masukkan pada bab rukhsah dalam sholat jamaah itu adalah diantaranya ada hujan tadi, hujan lebat, banjir tadi itu. Makanya kalau dalam fikih Syafi'i itu di antara rukhsah kita tidak sholat jamaah ke masjid itu sakit, hujan lebat, gitu ya, atau kita ini musafir. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kemudian kita bahas pembahasan bagaimana sholat, kemudian kita pakai lemek seperti ini, karpet. Ada hadis Maimunah radhiyallahu an, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana khidaahu. Katanya Maimunah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dan aku menjadi sepatunya, wa ana khidaahu, wa ana haidun, dan aku sedang haid. Wa rubbama asabani thawbuhu idza sajad, dan terkadang pakaiannya mengenaiku ketika ia sujud. Di sini disebutkan ya, andai saja panjenengan itu sholat gitu ya, kondisinya seperti yang dialami Rasul ini. Qalat, Maimunah berkata, ummul mukminin, wa kana yusolli 'alal khumrah. Ini yang digaris bawahi ya. Jadi beliau itu wa kana yusolli 'alal khumrah. Kalau tadi yang mengenai itu ya, itu bisa tidak masuk pada mahlus syahid itu, istidlalnya itu. Tapi yang kita bahas itu adalah wa kana yusalli 'alal khumrah. Maka boleh-boleh saja panjenengan sholat di atas tikar, pakaian, dan barang-barang bersih yang lain. Ada mbak saudara kita yang nggak mau pakai sejadah, ya kan gitu. Ini kalau karpet ini ngalang-ngalai sejadah ini menurut saya. Ya namanya perbedaan pendapat. Tapi yang repot tuh kalau sejadahnya bikin soft enggak lurus, karena terlalu gede. Coba kalau orang bawa sejadah yang semeter itu ya, akhirnya apa? Enggak rapat. Apalagi dia enggak mau diinjak sejadahnya, wah repot ini. Terlalu bagus. Jadi terkadang pakaiannya mengenaiku ketika ia sujud. Itu kondisi seumpama ya, kita ini di tempat yang sempit, kemudian ini kan kisahnya Nabi bersama Maimunah begitu. Tapi yang kita ambil
permasalahannya adalah boleh kita sujud ketika sholat atau sholat di atas apa? Tikar, yang penting suci, Pak. Atau selain daripada itu dan seterusnya. Nanti kita bahas lagi insyaallah yang akan datang karena waktu sudah masuk waktu Isya. Kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.